Penyelidikan atas meninggalnya Lula Lafah masih terus bergulir dan kini memasuki tahap klarifikasi dari orang-orang terdekat. Aparat kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Reza Arab, kekasih mendiang Lula, pada Senin 26 Januari 2026. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai bagian dari upaya mengurai kronologi sebelum Lula ditemukan meninggal dunia di apartemennya. Selain Reza Arab, sejumlah rekan dekat Lula yang sempat berada di lokasi kejadian juga telah dikomunikasikan untuk dimintai keterangan guna melengkapi informasi yang dibutuhkan penyidik, termasuk riwayat kondisi kesehatan korban sebelum kejadian. Sebelumnya, Lula Lafah ditemukan meninggal dunia pada Jumat 23 Januari 2026 dalam kondisi seorang diri di apartemennya. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Aparat hanya menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari Rumah Sakit Pondok Indah yang menguatkan keterangan saksi bahwa Lula sempat menjalani pengobatan pada malam sebelumnya. Hingga kini, penyebab pasti kematian masih menunggu pendalaman lanjutan, dengan polisi menegaskan seluruh proses berjalan sesuai prosedur demi memastikan fakta yang sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau Isal sesibuk-sibuknya apapun, ketika teman kita, teman dekat, apalagi teman kesehari-harian meninggal, itu gue bakal nge-cancel apapun kerjaan gue. Ini gue sedih banget ngelihat Bang Arab sendiri seperti ini. Gue sumpah ini sedih banget. Pada kemana? Anak-anak maraton yang lainnya pada kemana? Tolong, sakit. Kalau gue dari semalam kepikiran ini sih, rasanya jadi Reza Arab. Lu bayangin deh, lu dari ekonomi yang jelek banget, terus lu berangkat kerja keras. Dari ekonomi jelek banget sampai lu punya duit, lu punya fame, lu punya relasi. Terus dari ketiga itu udah tercapai, lu nikah sama cewek lu dan ternyata nggak berlangsung lama. Terus lu cerai. Lu cerai di posisi dimana lu udah bisa beli apa aja yang lu mau. Lu bisa ketemu teman-teman lu yang banyak banget itu. Dan lu itu punya fame, lu itu terkenal ya. Dari titik itu lu berhasil bangkit, lu punya cewek lagi. Lu ngerasa anjir kayak dia the one day gitu kan. Terus kehidupan lu banyak berubah jadi lebih baik. Terus tiba-tiba ceweknya nggak ada, ceweknya pergi duluan. Terus kayak ini orang ngalamin dua kali hal yang sama sendirian di saat lu punya semuanya sih. Bayangin lu punya semuanya dan lu gak punya ketenangan dan lu gak punya pasangan. Lu benar-benar bisa beli semua hal yang lu mau, lu bisa ketemu siapapun yang lu mau ya, dan lu bisa kemana aja karena semua orang kenal sama lu. Tapi lu gak tahu siapa yang mau lu bawa deh, siapa yang harus lu ceritain tentang kehidupan lu ya kan. Rest in peace Lula dan stay strong. Reza Arab aja. Tapi guys, aku dapat pelajaran dari meninggalnya almarhum Kak Lula. Sebelumnya aku turut berduka cita atas berpulangnya Kak Lula. Pelajaran yang aku ambil dari meninggalnya orang baik ini adalah selama di dunia kita tuh harus berbuat baik banget sama semua orang. Ya suatu saat nanti pas kita udah meninggal, ada banyak orang yang nganterin kita ke peristirahatan terakhir kita. Contohnya Kak Lula. Aku lihat beberapa VT yang nganterin almarhum ke peristirahatan terakhir dia. Banyak banget. Kenapa banyak banget orang yang nganterin almarhum ke peristirahatan terakhir dia? Ya apalagi kalau bukan perilaku baik dia selama hidup buat temen-temennya, buat sahabatnya, buat keluarganya. Dan bahkan aku lihat ada beberapa chat yang menunjukkan kalau dia tuh care banget sama sahabat-sahabatnya. Ya, jangan lupa berbuat baik guys, sama orang sekitar dulu aja. Siapa tuh yang ngomong ya? Udah jangan ditangisin. Enteng banget mulutnya ngomong begitu. Gimana urusannya? Gue aja bukan sampai-sampai gue sedih. Lihat si Lula Lafah meninggal begitu. Anak masih muda, anak cakep. Maknya wajar nangis bang. Tapi orang nggak boleh nangis pada itu masih baru. Kecuali tuh yang nangis bertahun-tahun kagak berhenti nanis, berbulan-bulan, berhari-hari. Boleh ini dia ngomong begitu, ya udah jangan ditangisin, kita doain aja, ikhlasin aja, yang terbaik ini dari Allah. Pantas ngomong begitu. Nah ini lagi pemakaman anaknya, maknya nangis. Ya udah jangan ditangisin. Tega banget ngomong begitu. Hati maknya belum redo, meskipun kudu diredo-redoin. Hati maknya belum ikhlas, meskipun kudu diikhlas-ikhlasin. Bagaimana urusannya? Gue aja bukan maknya, gue sedih. Nah orang lagi anaknya lagi dimakamin, maknya lagi sedih. Lula ya Allah, Lula. Maknya masih gak percaya anaknya pergi. Masih kagak percaya, perasaan baru kemarin anaknya nelpon maknya. Wajar aja maknya nangis bahol. Emosi gue, lagi dimakamin anaknya, yaudah gak usah ditangisin. Paleo kotak. Sampai sih tuh orangnya bisa disepil, kagak sih gue pengen
hidungnya. Ada orang begitu, ya Allah ya, coba itu. Terus berduka cita ya atas meninggalnya Lula Lapah, dan ini bantah isu overdose. Dokter pastikan Lula Lapah meninggal karena henti jantung. Aku ada nemu komenan, sumpah itu orang kekeh banget kalau ini almarhumah meninggal dalam keadaan OD ya. Sampai ada orang yang bilang, ini Lula Lapah emang sakit, tapi dia tetap kekeh balesin komen orang, tapi aku lupa untuk screenshot. Ini aku setuju banget sama komenan ini yang tadi nyebar OD dah dicatat sebagai fitnah ya. Terus nih, ya aku setuju banget sama komen-komenan ini. Kalian gak mikirin perasaan keluarga yang ditinggalkan. Ini yang pertama fitnah. Ini orangnya udah gak ada ya. Orangnya sudah meninggal. Kamu bunuh lagi karakternya, dia udah mati, udah gak bisa bela diri. Terus yang kedua, kalau misalnya andainya itu benar nih, kalian gak mikirin perasaan keluarganya, sekekeh itu ya kamu ngejelekin orang yang udah meninggal. Dimana hati nurani kamu? Berduka cita aja kamu enggak loh. Sebenarnya gue tuh nggak mau ngebahas tentang si Lula ini guys, kasihan ya. Ini adalah pacar dari artis Reza Arab. Dia tuh meninggal, ya kataku sih dia meninggal mendadak ya gitu, karena kemarin kita lihat ceria gitu kan, beberapa hari kita lihat postingannya dia masih ceria-ceria aja gitu kan. Jadi tiba-tiba kita lihat postingannya dia itu sudah nggak ada gitu, sudah meninggalkan dunia ya kan. Jadi aku cuman mau bilang nih sama teman-teman, sama netizen ya, kalau kalian berkomentar entah di komentar mana saja kalau tentang si Lula ini, jangan kalian taruh foto-foto. Ada yang kalian taruh foto badannya sudah biru lah apalah, itu kan kalau orang-orang yang nggak tahu baru lihat atau nggak pernah tahu kisahnya seperti apa, itu kan nanti asumsinya itu ke lain-lain gitu loh. Kalian itu kok tega banget, kalian itu ngefans apa sebenarnya benci. Jangan kalian gak bisa ngebedain antara kalian itu kasihan atau apalah gitu. Foto-foto yang seperti itu tuh nggak usah ditaruh di komentar atau diunggah di inin kalian, di video kalian, itu nggak usah gitu loh ya. Dan yang mau aku bilang di sini, kalau teman-teman yang sudah ada penyakit GERD dan jantung itu jangan tinggal sendiri atau dibiarin sendiri. Kita nggak tahu kapan kumatnya guys. Seperti itu kan katanya usut punya usut, beritanya ditemukan sudah dalam keadaan ya memang badannya biru gitu kan ya. Kalau penyakit jantung mah gitu ya kan guys. Aduh, dia kan kelahiran 90-an kalau nggak salah ya, masih muda banget gitu kan ya. Dan meninggal itu ya nggak ada yang tahu gitu kan, umur berapa nggak ada yang tahu. Yang penting kita itu kalau kita sudah tahu kalau kita punya penyakit GERD atau apalah itu, jangan tinggal sendiri dan jangan ditinggalin. Aduh, nggak ngerti lah. Gue sih nggak kenal sama dia, cuman kan kita tahu lewat medsos saja, nggak pernah bertatap muka juga gitu. Tapi ikut juga gitu ya merasakan kehilangan, karena dia sering warawiring ngeplok, terus influencer besar juga gitulah ya. Semoga beliau tenang di alam sana. Terus semua amal ibadahnya, baiknya, senyumnya, cerianya itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dan kalian itu jangan ya stop mengupload foto-foto yang bikin asumsi nggak jelas kalian.